default mikrofon, communication mikrofon sama mikrofon. Berarti kayaknya harus diatur lagi dari laptopnya. Saya kurang tahu deh, Pak. Sebentar. Saya masih berusaha juga ini. Belum masuk ya suaranya? Belum, Pak. Ya sudah, saya terangkan saja dari video itu. Saya yang ngoceh saja deh. Ini mikrofonnya padahal sudah saya ubah sound speakernya nih. Nggak mau masuk ya. That makes sense, not audio. Iya. Oke. Tapi videonya terlihat kan ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Jadi ini ceritanya orangnya ini sedang mau bikin awetan tentang batang jagung, sama satunya ini batang pinus. Batang jagung sama batang pinus. Ini posisinya sudah direndam sama larutan FAA. Larutan FAA-nya, nah ini. Jadi dia direndam jam. Setelah 24 jam dia dimasukkan ke
alat mikrotom yang disetting, ini ya batangnya yang ini dijepit. Jadi ini masih mikrotom manual sih, karena pisaunya masih terpisah di situ, dan ini diputar kira-kira ketebalannya 30 sampai 40 mikrometer. Ini atur kemiringan pisaunya. Untuk atur kemiringan pisau dengan batang. Nah, kalau sudah siap baru digeser ke sebentar ya. Saya jeda dulu sebentar. Ya, saya lanjutkan lagi. Ada paketan tadi datang. Nah, ini pisaunya digerakkan. Nah, ini dia dapat potongannya nanti nempel di bagian pisau. Nah, ketika hasil potongannya sudah dapat, dia ambil dengan bantuan kuas kecil lalu direndam di alkohol. Ini alkohol 70% ya yang dipakai. Nah, selanjutnya diambil, dimasukkan ke botol plastik kecil, ke botol vial. Nah, ini dia dilakukan masuk ke tahap pewarnaan ya. Ini menggunakan pewarna safranin 1%. Nah, ini direndam dalam safranin 1% selama 24 jam. Ini setelah 24 jam. Nah, ini kelebihan cairannya ini dibuang ke gelas disposal, gelas untuk sampahnya ya, sampah cairan. Nah, ini dilakukan pengambilan. Ini masuk ke tahap dehidrasi berarti ya. Nah, ini diambil cairan alkohol 70%. Ditunggu 30 menit. Dan nanti masing-masing ini perendaman larutan berseri masing-masing 30 menit. Kelebihan alkoholnya nanti diambil seperti tadi safranin dan dibuang. Nah, ini ditingkatkan konsentrasi alkoholnya dengan alkohol 80%. Nah, ini selanjutnya alkohol 90%. Sampai ke tingkat alkohol absolut atau alkohol 100%. Nah, ini selanjutnya kalau masing-masing tadi alkohol 70, 80, 90, 100 itu masing-masing sudah dilakukan perendaman selama masing-masing 30 menit. Nah, selanjutnya dilakukan tahapan dealkoholisasi atau clearing atau penghilangan zat alkohol dengan menggunakan silol. Jadi untuk yang awal ini banding 1, 1:1, 1:3, dan silol absolut. Jadi artinya 3:1 adalah di sini alkoholnya 3, silolnya 1. Lalu ini nanti yang 1:1 itu alkohol 1, silol 1. Yang ini 1:3 berarti alkohol 1, silol 3. Adalah silol. Nah, ini masing-masing adalah waktunya 30 menit. Nah, ini setelah direndam ini ya, silol absolut tadi selama 30 menit.
baru dikeluarkan spesimennya. Ini tahapan mounting. Nah, ini tahapan mountingnya ini diberi tetesan etelan dengan bantuan tusuk gigi ya. Nah, ini usahakan jangan sampai ada gelembung udara karena nanti pasti akan mengganggu proses pengamatan. Kita tutup dengan cover glass. Pelan-pelan, jangan sampai ada gelembung. Nah, kalau sudah, baru di label dengan kertas label, ditempel di bagian preparatnya. Nah, ketika sudah, baru ini siap untuk diamati. Jadi ini tanpa proses embedding. Ini hasil pengamatannya. Jadi ini batang yang tadi sudah diproses. Ini dengan hanya menggunakan pewarna safranin 1%. Oke. Selesai. Ada yang perlu didiskusikan? Halo? Cukup jelas ya? Bagaimana? Bapak, saya masih bingung yang 3:1, 1:1 itu Pak, yang silol sama alkoholnya Pak. Bingungnya di mana? Kan tadi kata Bapak alkoholnya 3, kalau 3:1 alkoholnya 3, satunya silol. Okay. Nah, itu dimasukin alkoholnya 3, kayak gitu atau gimana sih Pak? Saya masih bingung gitu. Okay. Saya tampilkan sebentar ya. Waktu dealkoholisasi atau clearing ya. Jadi untuk proses clearing, nah ini proses clearing itu kan dia menggunakan perbandingan 3:1, 1:1, dan 1:3. Maksudnya adalah 3:1 ini ketika kita ingin membuat larutan 3:1 alkohol silol, itu kita sesuaikan. Misal kita ingin membuatnya adalah misalkan berapa ya? Setengah liter gitu ya. Setengah liter berarti 500 mili. Atau biasanya kita biar mudah dari 1 liter misalkan. Berarti dalam 1 liter larutan silol alkohol 3:1 itu terdiri dari 3/4 dari si alkohol plus 1/4 dari silol. Jadi misalkan 3/4 dari 1 liter itu berapa? Berarti kan 0,75 liter ya, atau 750 mililiter. Plus silolnya berarti 1/4, berarti 1/4, berarti 0,25 liter atau 250 mililiter silol gitu. Nah, ini dicampur dalam satu wadah. Maksudnya gitu. Jadi cairan ini yang dimaksud sebagai cairan 3:1 alkohol silol. Pun sama kalau yang 1:3 itu berarti kebalikannya. Berarti alkoholnya itu 0,25 liter dan silolnya 0,75 liter. Kalau yang 1:1 berarti 50-50, 0,5 sama 0,5. Kalau yang silol, ini silol absolut, silol murni. Berarti nggak ada campuran sama sekali. Gitu. Gimana? Siapa tadi yang tanya? Rido ya? Iya Pak. Itu berarti dipakainya bertahap juga ya Pak, kayak sebelumnya ya Pak? Jadi ini dicelupin ke sini 30 menit, setelah 30 menit baru nanti kelebihan airnya dibuang ya di sini. Nanti ambil lagi di pipet, ditetesin, pokoknya ditetesinya sampai kerendam lah kira-kira itu. Baru nanti dibuang. Jadi fungsinya clearing itu apa sih? Fungsinya clearing? Kemarin belajar sama Bu Pinta gimana?
Tujuannya adalah untuk apa? Ya, kok pada diem semua. Kalau seingat saya ini Pak, buat ngilangin senyawa-senyawa yang dipakai sebelumnya sih Pak. Kayak senyawa defiksasi, terus tadi alkohol gitu-gitu sih Pak. Betul, betul. Jadi untuk membersihkan senyawa-senyawa yang sebelumnya dalam proses mikroteknik. Jadi kan proses mikroteknik sebelumnya ada proses apa itu namanya? Fiksasi sama dehidrasi kan ya, sama atau alkoholisasi gitu. Nah, senyawa-senyawa itu harus bersih dari sel-sel agar tidak mempengaruhi kondisi jaringan gitu. Jadi itu harus dibuang sebelum dia masuk ke tahapan mounting. Tahapan mounting itu kan tahapan ketika ini ya, apa itu siap untuk dilakukan pengamatan. Artinya senyawa-senyawa kimia yang mengganggu atau sedang melakukan proses apapun prosesnya, tahapan proses di luar embedding itu ya, itu sudah siap untuk dilakukan pengamatan gitu. Jadi intinya alkoholnya harus dibuang karena alkohol itu kan senyawa yang dia akan melakukan proses apa ya, kalau di sel itu akan mengganggu proses posisi sel itu dalam kondisi yang sebenarnya. Bahkan nanti bisa kondisi lisis ataupun kondisi-kondisi yang tidak diinginkan ketika alkohol itu masih stay di dalam sel. Dan itu harus dibuang atau dihilangkan. Itu. Terlebih lagi kan sebelumnya kita menggunakan safranin 1% ya. Yang mana safranin hanya mengikat pada bagian-bagian tertentu saja di sel. Gitu. Jadi agar tidak kelebihan sehingga dapat tetap dilakukan pengamatan bagian-bagian terutama sitoplasmiknya, organel-organel tertentunya itu biar terpisah dengan dinding atau membran sel itu masih bisa dilakukan pengamatan dengan jelas. Maka dari itu safraninnya harus dibuang dan pencuciannya dilakukan dengan alkohol. Karena alkohol itu mampu mengikat safranin sehingga hasil pewarna yang menempel di jaringan itu tetap bersih. Gitu tujuannya. Oke, paham ya? Paham Pak. Ada pertanyaan lain? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Untuk alkohol yang digunakan dalam dealkoholisasi itu pakai alkohol absolut atau ada kadar yang di bawahnya Pak? Untuk proses alkohol pencucian di safranin itu ada ininya konsentrasinya 70%, 80%, 90% sama absolut. Cuman untuk yang pencampuran dengan silol itu pasti absolut. Pasti Iya, absolut 100% tanpa boleh ada pencampuran air karena nanti air kalau ketemu silol dia bakal ganggu. Gitu. Itu ya. Sejatinya si silol itu adalah senyawa yang mampu mengantarkan antara senyawa polar dan non-polar. Artinya dia itu berperan sebagai senyawa perantara. Karena kalau langsung alkohol ketemu etelan, itu dia nggak ketemu. Maksudnya dia akan malah mengganggu apa itu namanya proses jaringannya, fiksasi jaringannya. Jaringannya sudah benar, sudah fix, sudah sesuai ini wujud aslinya, artinya kondisi hidupnya. Nah, itu dia harus selain difiksasi, dia harus dilindungi kondisi awalnya dengan cairan etelan tadi gitu. Nah, etelan itu nggak bakal ketemu sama alkohol, maka dari itu dialihkan dengan silol. Nah, peralihannya itu perlahan-lahan 1:3. Kalau misalkan ada yang step-step yang dia menggunakan kisaran 5:1, lalu 4:2, dan seterusnya 3:3 atau 1:1 gitu ada juga.
apa itu namanya, memperbesar kemungkinan peralihan yang optimal gitu dibandingkan hanya menggunakan 3 larutan. Tapi tergantung balik lagi ke jaringan. Kalau misalkan jaringannya batang itu biasanya cukup menggunakan 3 saja. Gitu. Oke, Franklin ya, kejawab ya. Halo? Iya, Oke, Pak, kalau kejawab. sudah bisa diakhiri saja ya. Praktikum hari ini sudah cukup sekian. Selanjutnya untuk laporan seperti biasa, sama pendahuluan, lalu rumusan masalah, tujuan, lanjut ke metodologi, alat bahan, dan cara kerja, lalu langsung ke bab 3 pembahasan. Pembahasannya lebih ke step by step fungsi step by step yang diterapkan di praktikum tadi, dan fungsi lebih ke cairan-cairannya sih, karakteristik cairannya. Tadi ada beberapa cairan kan yang digunakan FAA untuk fiksasi, lalu ada apa lagi? Safranin 1% untuk pewarnaan, lalu ada alkohol, ada silol, etelan. Udah itu aja yang dibahas, itu fungsinya seperti apa. Terus sama teknik singkat menggunakan mikrotom, itu dijelaskan di metode. Gitu. Ada yang belum jelas lagi nggak? Kesimpulannya berarti nggak usah ya Pak, apa di pembahasan aja? Gimana Nadia, agak keras dong. Kesimpulannya Pak nggak usah. Oh, berarti. kesimpulan. Kesimpulannya Ah, di pembahasan aja di akhir. Maka ada, ya itu lebih ke hasil aja sih ceritanya. Hasilnya gimana, lebih jelas apa gimana gitu. Lebih ke nampilin foto aja, itu kan ada foto akhir itu ya, di screenshot ditampilin di pembahasan aja. Hasilnya seperti ini gitu. Kalau perlu sih ditambahi bagian-bagiannya, itu kan kelihatan ya. Bagian silinder pusatnya mana, endodermis, epidermis, itu kayaknya kelihatan semua deh. Kalau kelihatan vaskular cambiumnya juga nggak apa-apa ditunjuk. Gitu aja. Jadi bukan kesimpulan yang menjawab tujuan, nggak usah. Jadi lebih ke bagaimana sih metode untuk pembuatan preparat tanpa embedding ya. Artinya preparat yang sementara itu gimana, terus difungsikan untuk tujuan yang ke arah apa gitu. Gitu aja, cerita gitu aja. Oke, Hans, tadi mau tanya enggak? Pak, saya mau nanya yang apa sih yang tadi di video sih Pak, nggak apa-apa kan Pak? Silakan. Gini Pak, itu kan yang pertama itu kan tadi kan di video jelasin untuk pewarnaannya itu menggunakan artesafranin 1% gitu ya. Nah, apa namanya, kalau nggak salah saya pernah kayak baca gitu untuk tumbuhan, saya lupa tapi batang apa gitu dia pakai pewarna apa ya, saya lupa, Wenter ya Pak, gitu kalau nggak salah Wenter atau apa itu, apakah itu sebenarnya akan menghasilkan yang sama saja atau bagaimana ya Pak? Beda, Wenter itu pewarna kain ya kalau nggak salah. Yang biasanya dipakai baju. Oh, bentar gitu. Pak. Tapi juga bisa sih kita pewarnanya menggunakan Wenter. Itu juga bisa. Ada juga yang pakai kristal violet. Macam-macam sih pewarna itu. Ada yang ya macam-macam lah. Tapi tiap pewarnaan itu dia memiliki karakteristik khasnya masing-masing gitu. Jadi misalkan safranin nih pewarna merah, sama dibandingkan dengan kristal violet misalkan, itu pasti dia bakal menempel di bagian sel yang berbeda gitu. Kalau kristal violet itu lebih menempel ke bagian organelnya. Kalau safranin itu, nah itu nanti silakan dicari sendiri literaturnya. Itu Hans. Jadi intinya setiap warna memiliki karakternya masing-masing. Pun sama kita misalkan menggunakan pewarna yang dia pro dengan senyawa polar, berarti nanti pencucian pewarnanya boleh polar, biasanya senyawa aldehid gitu. Pewarna tadi
kemarin sama Bu Pinta ya, sudah ya, metode pewarnaan. Sudah, Pak. Ya itulah. Oke, ada lagi? Kayaknya nggak ada deh, Pak. Cukup ya? Makasih. Cukup ya, oke, baik. Ya sudah. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan ditunggu laporannya minggu depan ya. Ke email saya saja lagi. Subjeknya berarti praktikum mikroteknik tumbuhan 2. Gitu. Oke, sekian dari saya. Jaga kesehatan.